Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silvana Yulia Damara dari kelas TRPL 1C dengan NIM 2411081023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul administrasi database yang juga mencakup implementasinya dalam sistem klinik kesehatan. Semoga materi yang saya sampaikan nantinya bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk memulai presentasi ini, kita masuk ke bagian pendahuluan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membahas tentang administrasi database. Administrasi database itu sendiri merupakan proses penting dalam menjaga, mengelola, dan mengamankan sistem basis data. Menurut El-Masri dan Nafate dalam buku yang berjudul Fundamentals of Database System, administrasi database adalah proses mengelola sumber daya basis data, termasuk struktur data, hak akses pengguna, serta pemeliharaan sistem agar berjalan optimal dan aman. Selanjutnya, yaitu alasan kenapa pentingnya sebuah administrasi database. Alasan yang pertama itu untuk menjamin integritas dan keamanan data. Sama-sama kita ketahui pada era sekarang data menjadi aset yang berharga. Karena ketika terjadi kebocoran data itu dapat memiliki dampak yang berbahaya. 2. Menjaga ketersediaan sistem. 3. Mengatur hak akses pengguna sesuai peran. Ini juga berkaitan dengan keamanan data karena tiap-tiap user itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. 4. Menyiapkan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data. Dari alasan-alasan itu dapat disimpulkan bahwa ketika administrasi yang baik itu dapat mencegah kebocoran data dan mempercepat proses bisnis berbasis sistem informasi. Setelah memahami pengertiannya, mari kita lanjutkan dengan membahas komponen dalam administrasi database. Komponen administrasi database adalah bagian-bagian penting yang digunakan untuk mengelola, mengamankan, memantau, dan memelihara sistem database agar tetap optimal, aman, dan tersedia bagi pengguna. Adapun komponen-komponen dalam administrasi database. Yang pertama itu ada DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System yang merupakan perangkat lunak utama yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. Contohnya itu ada MySQL yang sering kita jumpai di perkuliahan, PostgreSQL, Oracle. Oracle ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang besar, dan ada SQL Server. Fungsi dari DBMS itu untuk menyediakan antarmuka atau interface untuk pengguna dan aplikasi dalam mengelola data. Selanjutnya itu ada database instant, yaitu kombinasi dari struktur memori dan proses sistem yang aktif ketika DBMS berjalan. Contohnya itu ada Oracle Instance yang memiliki komponen SGA dan background process. Fungsinya yaitu untuk menjalankan perintah query dan transaksi secara dinamis. Selanjutnya itu ada kamus data. Kamus data berisi metadata atau informasi tentang struktur database, seperti nama tabel, nama kolom, tipe data, indeks, view, constraint, dan lain sebagainya. Fungsi dari kamus data itu sendiri itu untuk digunakan oleh DBMS dan DBA untuk memahami struktur dan hubungan antar objek. Komponen selanjutnya itu ada user dan role. User merupakan entitas yang memiliki akses ke database. Sedangkan role itu kumpulan hak akses yang bisa diberikan ke satu atau lebih user yang berfungsi untuk mengatur kontrol akses dan keamanan terhadap data. Komponen selanjutnya itu ada hak akses, yaitu izin atau hak untuk melakukan tindakan seperti select, insert, delete, update, create, dan lain-lain. Fungsinya itu untuk mengontrol tindakan yang boleh dilakukan oleh user terhadap objek-objek yang ada di dalam database. Selanjutnya itu ada backup dan recovery tools.
adalah perangkat atau fitur untuk menyimpan salinan data dan memulihkannya saat terjadi kerusakan. Contohnya itu ada MySQL dump yang ada di MySQL. Fungsinya itu untuk menjamin ketersediaan data saat terjadi bencana atau kegagalan sistem. Selanjutnya itu ada monitoring dan performance tools, yaitu alat untuk memantau beban kerja database yang mengoptimalkan performa. Contohnya performa skema, itu juga ada di MySQL, dan contoh-contoh lainnya. Fungsinya itu untuk mengidentifikasi query lambat dan perform resource. Selanjutnya itu ada transaction manager, adalah mengelola eksekusi transaksi agar automaticity, konsistensi, isolation, dan durability terpenuhi. Fungsinya itu untuk melindungi data dari akses tidak sah dan pencurian data. Selanjutnya itu ada security manager, digunakan untuk mengelola keamanan database dari aspek autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan audit. Fungsinya melindungi data dari akses tidak sah dan pencurian data. Komponen yang terakhir itu adalah job manager. Ini digunakan untuk menjadwalkan tugas-tugas otomatis seperti backup, pembersihan log, dan lain sebagainya. Fungsinya yaitu otomatisasi tugas administrasi secara rutin. Keamanan dalam administrasi database. Dari segi pengertiannya, keamanan database itu adalah upaya melindungi data dari akses tidak sah, pencurian, kerusakan, atau perubahan yang tidak diinginkan. Ini berkaitan dengan poin-poin yang disebutkan di alasan kenapa administrasi database itu penting. Tujuan dari keamanan database itu untuk melindungi kerahasiaan data, menjaga integritas data, menjamin ketersediaan data, serta mencegah akses ilegal. Akses ilegal ini seperti pembobolan data untuk hal-hal yang negatif. Sama seperti halnya administrasi database, keamanan juga memiliki komponen-komponen. Di antaranya yang pertama itu autentikasi, yaitu berfungsi untuk verifikasi identitas pengguna. Contohnya itu dengan username dan password. Komponen selanjutnya itu ada otorisasi, yang berfungsi untuk menentukan hak akses pengguna terhadap data. Selanjutnya audit trail, itu berfungsi untuk pencatatan aktivitas pengguna dalam sistem. Komponen selanjutnya itu ada enkripsi, yang berfungsi melindungi data dengan kode agar tidak terbaca oleh pihak yang tidak sah. Komponen yang terakhir itu ada firewall dan VPN, yang berfungsi untuk mencegah akses tidak sah dari luar jaringan. Jenis ancaman keamanan database. 1. SQL injection, yaitu serangan dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi untuk mencuri atau mengubah data. 2. Kebocoran data, yaitu kejadian ketika data sensitif diakses atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang, baik karena kesalahan sistem, pengguna, atau serangan. 3. Akses tidak sah, yaitu program berbahaya yang dapat merusak data atau mencuri informasi dari sistem database. 4. Malware atau virus, yaitu pengguna yang sah atau pengguna yang memiliki izin itu tidak dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data. 5. Kegagalan sistem atau hardware, yaitu kerusakan fisik atau error sistem yang menyebabkan hilangnya akses atau data rusak. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tadi, itu ada strategi pencegahannya. Di antaranya, 1. Gunakan password kuat dan kebijakan rotasi password. 2. Terapkan hak akses berbasis peran. 3. Lakukan backup secara berkala. 4. Aktifkan enkripsi data. Dan yang terakhir yaitu menggunakan firewall dan monitoring. Setelah keamanan, tentu kita juga perlu tools yang membantu proses administrasi ini. Mari kita bahas selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan tools administrasi database? Tools administrasi database adalah perangkat lunak bantu yang digunakan oleh DBA untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan sistem basis data secara efisien. Fungsi utama dari tools ini adalah untuk membuat dan mengatur database,
tabel, dan relasi. Mengelola user dan hak akses, menjalankan query SQL, melakukan backup dan restore data, memantau performa dan penggunaan database, serta visualisasi data dan struktur tabel. Contoh tools populer administrasi database. Yang ada beberapa yang sudah kita gunakan. Satu, itu ada MySQL, yaitu graphical user interface resmi untuk MySQL yang menyediakan query editor, user management, ERD. Selanjutnya itu ada PHPMyAdmin, yaitu tools berbasis web yang populer untuk mengelola MySQL dan MariaDB secara visual. Selanjutnya itu ada Navigate, yaitu tools premium untuk mengelola banyak database. Yang terakhir itu ada Oracle Enterprise Manager yang digunakan untuk monitoring database Oracle secara real-time. Kelebihan dari tools administrasi itu lebih cepat dan efisien dibandingkan terminal. Minim kesalahan karena ada tampilan graphical user interface-nya, dapat mengelola banyak database sekaligus, fitur ekspor-impor data, dan backup mudah. Lalu, siapa yang bertanggung jawab menjalankan semua ini? Mari kita lanjut ke peran dan tanggung jawab DBA. DBA merupakan singkatan dari Database Administrator. Menurut Silberkatz et al., DBA adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengamanan, dan pengoptimalan sistem basis data dalam organisasi. Jadi, DBA memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga agar database itu berjalan dengan aman, efisien, dan optimal. Tugas-tugas utama seorang DBA meliputi 1. Desain skema database. Itu berfungsi untuk merancang struktur tabel, relasi antar data, indeks, dan view agar efisien dan sesuai kebutuhan sistem. 2. Manajemen hak akses pengguna, yaitu dengan mengelola level hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing. 3. Monitoring dan optimasi kinerja, yaitu dengan melakukan tuning terhadap query dan indeks, serta memantau performa database. 4. Backup dan recovery, yaitu menyusun strategi backup berkala dan rencana pemulihan data saat terjadi kerusakan. 5. Keamanan database, yaitu melindungi database dari ancaman internal dan eksternal melalui enkripsi dan audit akses. Ini ada diagram alur proses dari database administrator. Dimulai dari analisis kebutuhan sistem, hasilnya akan dibuatkan database baru, yang di dalamnya ada struktur tabel, relasi antar tabel. Selanjutnya setelah database selesai dibuat, itu akan dilanjutkan ke manajemen user dan hak akses, di mana di sana DBA akan membuat user dan memberikan hak akses yang sesuai kepada masing-masing user. Setelah itu baru monitoring kinerja dan keamanan, dan dilanjutkan dengan backup dan recovery rutin dan optimasi serta pemeliharaan secara berkala. Nah, untuk memperjelas penerapan konsep-konsep ini, mari kita lihat contoh implementasinya dalam sistem klinik kesehatan. Dalam implementasi ini, saya membuat sistem database untuk sebuah klinik kesehatan. Klinik kesehatan ini memiliki sistem informasi untuk mencatat data pasien, jadwal dokter, dan riwayat pemeriksaan. Sistem ini akan dikelola oleh seorang DBA, yaitu saya sendiri, yang bertugas memastikan data aman dan selalu tersedia. Peran DBA dalam sistem klinik itu seperti peran DBA di slide sebelumnya, yaitu peran dan tanggung jawab DBA. Di antaranya mendesain struktur database, membuat dan mengatur hak akses pengguna, melakukan backup dan restore data berkala, serta memantau aktivitas database dan mencegah ancaman keamanan. Seperti yang saya katakan tadi, di sini DBA-nya adalah saya. Maka kegiatannya dimulai dari mendesain struktur database. Database di sini saya beri nama database klinik dan membuat tabel-tabelnya serta relasinya. Tabel dari database klinik ini ada tabel pasien yang memiliki field ID pasien, nama, NIK, tanggal lahir, alamat, serta nomor HP. Ada tabel dokter yang memiliki field ID dokter, nama, spesialis, nomor HP.
Ada tabel jadwal yang memiliki file ID jadwal, ID dokter, hari, jam mulai, dan jam selesai. Ada tabel rekam medis yang terdiri dari file ID rekam, ID pasien, ID dokter, tanggal, keluhan, diagnosa, serta tindakan. Ada tabel admin yang memiliki file ID admin, username, serta password. Di sini ada digambarkan tabel-tabel dan relasi antar tabel yang sudah saya desain. Selanjutnya, menerapkan desain tadi ke dalam sel MariaDB, membuat database itu menggunakan query create database, nama database yaitu klinik. Setelah itu kita gunakan database klinik itu dengan masuk ke database klinik menggunakan perintah use klinik. Selanjutnya membuat tabel-tabel tadi, mulai dari tabel pasien, memasukkan field-field tadi, terus tabel dokter, tabel rekam medis, dan tabel admin. Setelah pembuatan tabel semuanya selesai, selanjutnya itu adalah pembuatan role, user, dan hak akses. Yang pertama adalah pembuatan role terlebih dahulu, yaitu menggunakan database MySQL. Dan selanjutnya membuat role, yaitu role untuk resepsionis, role dokter, dan role admin. Selanjutnya itu memberikan hak akses ke role yang telah dibuat, yaitu hak akses untuk role resepsionis itu hanya bisa melihat dan menambahkan data di tabel pasien. Selanjutnya itu ada memberikan hak akses untuk role dokter, yaitu hanya bisa melihat tabel pasien dan rekam medis. Selanjutnya itu memberikan hak akses untuk role admin, itu yang memiliki hak akses penuh atau secara global di database klinik. Setelah role-nya sudah diberi hak akses, selanjutnya membuat user, yaitu membuat user resepsionis, membuat user dokter, membuat user admin. Setelah user berhasil dibuat, selanjutnya itu adalah menetapkan role ke user, yaitu dengan memberikan hak akses role tadi kepada user. Menetapkan role resepsionis kepada user resepsionis, menetapkan role dokter ke user dokter, menetapkan role admin ke user admin. Selanjutnya itu mengaktifkan role untuk user. Mengaktifkan role untuk setiap user itu harus login ke setiap user. Misalkan mengaktifkan role resepsionis itu harus masuk ke user resepsionis dulu, terus menggunakan perintah set role nama role, yaitu role resepsionis. Begitupun dengan role dokter dan role admin. Seharusnya itu bisa menggunakan set default role, tetapi MariaDB ini tidak mendukung untuk query tersebut. Selanjutnya, sebagai DBA harus melakukan backup data untuk keamanan. Langkah-langkahnya, masuk ke command prompt. Ketika lokasi file mysql.dam.exe berada, setelah itu membuat backup database MySQL bernama klinik dan menyimpannya ke dalam file backup_clinic.sql. Untuk mengecek apakah proses backup itu berhasil atau tidaknya, yaitu dicek dengan membuka lokasi file mysql.dam.exe berada dan lakukan pencarian nama file backupnya, yaitu backup_clinic.sql. Hasil implementasinya yaitu yang pertama adalah aman. Setiap user hanya bisa mengakses bagian yang diperbolehkan. 2. Efisien, yaitu data tersimpan rapi dan akses lebih cepat. 3. Siap darurat, yaitu database bisa di-restore kapanpun dibutuhkan. Itulah fungsi backup tadi, yang dimana dari hasil implementasi ini terbukti bahwa administrasi database itu merupakan proses yang sangat penting dalam mengelola, menjaga, dan mengamankan sistem basis data. Dari semua penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Administrasi database adalah proses penting untuk mengelola, mengamankan, dan menjaga performa data dalam sistem informasi. 2.
peran database administrator meliputi manajemen struktur dan user, kontrol hak akses dan kenyamanan, backup dan recovery data, serta optimasi performa sistem. 3. Implementasi nyata, seperti contoh implementasi tadi, yaitu sistem klinik, itu menunjukkan bahwa pengaturan user dan role sesuai kebutuhan, perancangan struktur tabel dan relasi yang efisien, backup data menggunakan perintah MySQL dump, serta pengamanan sistem dari akses tidak sah. 4. Administrasi database bukan hanya teknis, tapi juga strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan sistem informasi modern. Selanjutnya, ini adalah daftar pusaka atau sumber yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint administrasi database. Terakhir, izinkan saya menutup presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.